Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu Lisa. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, Bu Lisa gimana kabarnya? Iya, panggilan juga. Oke Bu Mufwa, hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi ya Bu. Nanti saya akan melakukan supervisi di kelas Bu Mufwa. Oke, siap. Nanti di kegiatan praobservasi ini kita akan melakukan percakapan. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Bu. Tujuan dari percakapan praobservasi ini saya akan mengetahui sebenarnya proses pembelajarannya yang telah dilakukan. Oke, baik Bu Lisa, siap. Oke, kita mulai ya Bu. Apa materi yang akan Ibu sampaikan di pembelajaran yang akan dilakukan? Iya. Materi yang akan saya sampaikan yaitu perilaku pacaran di kalangan remaja. Jadi materi layanan klasikal untuk dunia konseling kali ini kita menitik beratkan pada perilaku pacaran di kalangan remaja masa kini. Seperti itu Bu Lisa. Oke. Terus tujuan pembelajarannya apa Bu? Ada beberapa tujuan pembelajaran yang sangat penting biar anak-anak bisa mengetahuinya, yaitu yang pertama adalah memberikan pemahaman kepada peserta didik atau siswa agar mengetahui tentang pengertian dari pacaran dan bisa membedakan antara pacaran dengan hubungan suami istri. Terkadang anak-anak zaman sekarang menyamaratakan sama dan lain sebagainya, akhirnya berefek kepada perilaku-perilaku yang menyimpang dalam hubungan pacaran mereka. Yang pertama. Yang kedua yaitu memberikan pemahaman dampak dari perilaku pacaran. Pastinya dampaknya baik negatifnya ya Bu, yang seperti kita ketahui. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah memberikan pemahaman tentang fenomena pacaran di kalangan remaja zaman seperti itu. Terus dari tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira model pembelajaran apa yang Oke, untuk model pembelajaran nanti saya akan menggunakan problem based learning. Jadi nanti setelah diberikan materi layanan secara klasikal, anak-anak akan kita ajak untuk diskusi tentang studi kasus. Akan saya berikan beberapa kasus dari masing-masing kelompok, kemudian dipecahkan bersama-sama dan dipresentasikan di depan kelas. Seperti itu. Jadi itu ya Bu, intinya nanti menggunakan problem based. Di sini area pengembangan apa Bu yang ditekankan? Area pengembangan yang ingin dicapai adalah sikap, karena ini berkaitan dengan perilaku siswa atau peserta didik. Seperti itu. Terus untuk pembelajaran tersebut, nanti prosesnya itu berarti strategi yang digunakan adalah gimana Bu? Untuk strategi yang digunakan, saya tentunya sesuai dengan RPL. RPL-nya itu adalah rencana pelaksanaan layanan. Saya hampir sama dengan RPP, tapi kalau di dunia konseling namanya RPL. Ya. Untuk strategi nanti kita juga akan memberikan pertanyaan pematik kepada peserta didik sebelum pemberian materi. Jadi ya ada diskusi dan tanya jawab seperti itu. Terus Bu, saat pembelajaran nanti media apa yang akan Ibu pakai? Oke. Media yang akan saya gunakan, kita menggunakan PowerPoint, slide, kemudian video, dan juga kita juga menggunakan LCD proyektor agar lebih menarik lagi bagi anak. Jadi kapan Bu pelaksanaannya pembelajaran ini? Pelaksanaannya besok hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 jam ke-5.06. Jadi jam ke-5.06 itu sekitar pukul 10.15 sampai dengan 11.40. Oke, baik Bu Bapak, nanti saya akan masuk di kelasnya Ibu pada hari Jumat di jam 5 tersebut dan saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang dilaksanakan. Saya akan melaksanakan supervisi di kelas. Kemudian yang terakhir Bu, dari percakapan praobservasi ini gambaran apa ya Bu dapatkan? Oke. Dari percakapan kita tentang praobservasi ini yang saya dapatkan adalah saya jadi mendapatkan gambaran utuh tentang media atau strategi yang akan saya lakukan pada saat pembelajaran nanti atau di materi layanan klasikal dunia konseling. Seperti itu Bu Lisa. Oke, terima kasih Bu Fatwa atas percakapan praobservasi ini.
nanti setelah saya melaksanakan observasi atau supervisinya Bu Fatwa, kita akan adakan percakapan lagi ya Bu, namanya percakapan pasca observasi. Nanti ketika kita melaksanakan kegiatan tersebut, saya akan didampingi oleh pengajar kami. Oke. Sampai berjumpa pada hari Jumat minggu depan. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Fatwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tujuan penting dari pembelajaran kita hari ini adalah itu tadi. Pacaran itu apa? Siapa yang sudah punya pacar? Bisa saya minta tolong nomor absen 1 untuk membacakan secara lantang dari pengertian pacaran. Ini menurut seorang ahli ya. Silakan dibacakan. Menurut Gilbert dan Rice pada tahun 2005, pengertian pacaran adalah menjalankan suatu hubungan di mana dua orang bertemu dan melakukan serangkaian aktivitas bersama agar dapat saling mengenal satu sama lain. Oke, bagus. Terima kasih. Jadi menurut salah satu ahli pada tahun 2005 dikatakan bahwa pacaran adalah menjalankan suatu hubungan di mana dua orang bertemu dan melakukan serangkaian aktivitas bersama agar dapat saling mengenal satu sama lain. Oke, kita skip dulu di sini, kita lanjut ke selanjutnya karena berkaitan. Siap berapa sih? 15 sampai 16. Sudah mengalaminya namanya pubertas? Iya. Kalian anak listrik ya, tahu ya caranya listrik menyetrum, tahu kan? Tahu. Sama halnya dengan itu. Saling mengancam. Ya, jadi misalkan ketika kalian memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis, wajar dan normal nggak? Normal. Ya, kalian mengalami masa pubertas. Yang dikatakan tidak normal adalah ketika kalian ketertarikannya sama sesama jenis yang saya sampaikan tadi. Tapi yang kita bahas sekarang ya lawan jenis ya, normal ya. Jatuh cinta normal nggak? Jatuh cinta Tapi dia normal. tidak cinta. Wajar. Berarti tetap sebelah tangan ya. Tapi hidup akan terus berjalan meskipun tanpa dia ya. Itu yang paling penting. Nah, kadang ya keterkaitan dengan seks itu apakah pacaran cenderung keterkaitan dengan seks. Makanya banyak sekali perilaku remaja yang bentuknya seperti seks bebas. Kenapa? Karena apa ya? Jika dan Sukino merupakan warga kampung Subrata Aburan serta sementara hubungan selama hingga berjanji akan menikahi Sukino jika nanti terus Sukino mau melakukan Kita akan presentasi jadi macam kelompok, tapi karena waktunya sudah agak mepet, kita lanjutkan minggu depan. Dan ini yang presentasi cukup 1. Kemudian setelah presentasi kita nonton video, kalian boleh silakan. Alhamdulillah. Kalau kerjasamanya ada temannya yang mau presentasi, silahkan diperkenalkan anggota kelompok nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan dari kelompok Boboiboy kelas 7. Tapi sebelumnya saya akan membacakan kasus yang dibahas. Hamil duluan.
siswi SMA dihabisi pacar sendiri. Merasa kecewa kepada Radiansa. Yang saya lakukan adalah yang pertama melaporkan kepada kedua orang tua atau guru sekolah untuk meminta pendampingan untuk melaporkan ke pihak yang berwenang. Oke, bagus. Baik, ada lagi? Sudah. Sudah itu aja. Oke. Baik, tepuk tangan dong untuk kelompok. Boy, 217 apa? Puasa 7. Oke, tepuk tangan lagi dong. Tepuk tangan. Ya, biasanya awal dari perilaku yang menyimpang sebagai remaja itu biasanya akan menambah perilaku menyimpang lagi. Ngerti gak maksudnya? Kalau dia sudah melakukan kesalahan, tidak mau bertanggung jawab, akhirnya melakukan kesalahan yang lain. Sampai berujung pembunuhan. Karena udah nggak pikir panjang. Seperti itu ya. Jadi yang dilakukan dia tadi, kelompok dia tadi, kalau mengetahui kejadian itu sebagai saksi berarti melaporkan kepada orang tua dulu atau guru dan minta pendampingan untuk dilaporkan kepada yang Oke, apa judul filmnya? Apa sih sesal itu? Sesal ya. Intinya apa ya? Yang bisa kalian ambil dari sini? Jangan terlalu menjelaskan. Oke, bagus. Karena waktunya ya kamu. Apa? Ada lagi argumentasi yang lain? Jangan melampaui batas dalam apa? Dalam pacaran. Kayak misalnya tadi sering ngapa-ngapain berdua, yang lain kontrak diajak berdua aja gitu. Sampai ribut bersama. Itu yang dikatakan melampaui batas. Ada lagi yang ketiga? Ada argumen yang lain? Karena penyesalan datangnya dari penyesalan di awal. Ya, mungkin saat ini kalian yang lagi jatuh cinta, pacaran ya, awal-awal pacaran senangnya berdua kemana-mana berdua, tidak pernah memikirkan dampaknya ke depan nanti gimana, ya kan? Kalian gak akan mikir nanti kalau misalnya pacarku sampai hamil, terus iya jangan. Misalkan itu gak pernah mikir kan? Karena yang dipikirkan kalian saat itu adalah senangnya aja, kesenangan sesaat. Dampaknya nanti masa depan kalian siapa yang pikir? Awalnya juga dipikir kan? Itulah akhirnya timbul penyesalan. Penyesalan itu akhirnya di akhir, bukan di depan. Bisa dipahami? Materi kita hari ini, materi layanan hari ini tentang apa tadi judulnya? Perilaku pacaran di kalangan remaja. Luar biasa ya, banyak ternyata kasus-kasus. Minggu depan kita bahas lagi kasus-kasus yang lain tentang research dan lain sebagainya. Siap-siap ya kelompok yang lain untuk presentasi. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Kalau kalian sudah jelas dengan materi hari ini, berarti apa lagi yang seharusnya kalian lakukan? Ya, lebih aman tidak pacaran. Seks bebas. Kemudian apa? Berprestasi lebih baik. Tapi lebih baik. Oke, berakhlak mulia lebih bagus. Tepuk tangan untuk kita semoga bermanfaat ya. Selamat Jumatan, selamat menunaikan ibadah Jumatan. Kita istirahat dan juga makan siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Bu Ika. Bu Ika, hari ini saya mau melaksanakan kegiatan praktik coaching yang bagian pasca observasi. Nah, di sini saya perkenalkan, ini teman saya, Ibu Bawa Maulina dari Guru Bika, Bu. Salam Bu. Ya. Ini bisa dimulai Bu Ika? Silakan Bu. Iya. Bu Bawa, selamat siang. Gimana Bu hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah sehat. Bapak, kita hari ini akan melaksanakan kegiatan pasca observasi ya Bu ya, yang lanjutan dari kegiatan yang minggu lalu.
ketika saya sedang melaksanakan operasi di kelasnya Ibu. Terus saya nanti ada beberapa pertanyaan Bu tentang kegiatan yang sudah kita jalankan kemarin itu, tujuannya untuk mengevaluasi. Terus saya mau nanya Bu, perasaannya gimana Bu setelah melaksanakan kegiatan pelajaran kemarin? Kalau perasaan sih yang pertama Bu Lisa, saya sangat senang sebenarnya karena tepat sasaran. Jadi materi yang saya sampaikan kepada anak-anak yaitu kan tentang dampak perilaku pacaran di kalangan remaja itu sangat tepat sasaran sesuai dengan hasil asesmen yang sudah saya gali di awal tahun ajaran. Nah itu. Yang kedua, senang-senang juga karena ada yang mengamati saya. Meskipun awalnya sempat deg-degan nih, ada yang mengamati, tapi seru juga loh ternyata. Karena apa? Ternyata ada masukan dan juga saran kepada saya tentang kegiatan layanan yang saya berikan di kelas kepada anak. Jadi Bu, saya ada catatan Bu dari observasi yang saya lakukan kemarin. Ini nanti mungkin bisa menjadi tambahan Bu. Refleksi saya yaitu sudah bagus Bu, mantap juga sih Bu. Kemarin saya tuh melihat bahwa itu antusias, anak-anak yang saya amati di belakang itu juga antusias. Apalagi kemarin itu kan kita sempat melihat ada film, kemudian juga saat Bu Papa itu mengadakan studi kasus ya Bu, ya kemarin diskusinya itu anak-anak itu ternyata jawabannya itu beragam gitu. Jadi mereka itu sebenarnya itu sudah bisa menggali atau menyelesaikan masalah di kalangan remaja itu ya. Iya betul. Jadi sangat senang sekali ya Bu. Terus kemudian saya juga mengamati Bu Papa itu sudah melakukan sesuai dengan strategi yang sudah disampaikan oleh Bu Papa itu. Iya. Baik Bu, kemudian Bu, kemarin pengembangan yang ingin Ibu sampaikan dan tahapannya apakah sudah berjalan lancar? Iya, kalau menurut saya sudah berjalan dengan lancar dan juga sesuai dengan tahapan. Kalau tahapan di kami itu RPL seperti RPP, tapi kalau di bimbingan manusia itu kan RPL, rencana pelaksanaan layanan sudah sesuai dengan tahapan yang dijalankan. Terus kendala apa Bu yang Ibu hadapi ketika mengadakan pembelajaran tersebut? Oke, sejauh ini kalau saya mengevaluasi ke materi layanan atau kegiatan layanan yang saya berikan kemarin, hampir tidak ada kendala sama sekali Bu Lisa, karena sarana dan prasarana juga sudah sangat lengkap di kelas tersebut. Kemudian karakteristik dari peserta didik di kelas tersebut juga sangat aktif dan kooperatif. Jadi selama ini saya mengajar di kelas tersebut hampir tidak ada kendala. Begitu Bu Lisa. Untuk kedepannya Bu Papa, apa yang ingin Bu Papa kembangkan lagi? Oke, kalau yang ingin saya kembangkan lagi yaitu keterampilan saya di bidang konseling individu, utamanya untuk memberikan pelayanan kepada siswa agar lebih optimal lagi tentang konseling individu. Jadi kalau di bidang konseling kan kita lebih ke pelayanan secara intens untuk melayani siswa dengan konseling individu, konseling kelompok dan lain sebagainya. Yang lebih saya tekankan di konseling individu. Jadi yang ingin dikembangkan itu untuk yang pelayanan konseling individu ya Bu? Iya betul. Terus mungkin adakah indikator keberhasilan tentang rencana yang Ibu lakukan ini, pelayanan individu? Iya, tentu saja ada Bu Lisa. Karena kalau di sekolah kita sangat menjunjung bahwa BK adalah sahabat siswa. Tidak selalu BK yang mencari-cari siswa bermasalah dan lain sebagainya, tapi kita juga sangat open terhadap siswa agar siswa yang mencari BK duluan curhat, sharing, kemudian mereka mau menentukan rencana karir ke depan, mau kuliah dan lain sebagainya. Jadi indikator yang paling penting itu adalah seperti itu. Faktor pendukungnya apa Bu untuk menjalankan layanan individu itu? Oke, faktor pendukungnya saya berusaha untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti best practice, kemudian juga pelatihan mandiri. Saya juga sering kolaborasi dengan guru BK di sekolah lain, dan yang lebih sering yaitu kolaborasi dengan guru BK di SMK sana. Jadi kalau komunikasi sama support dan sangat saling mendukung gitu. Kemudian rencananya kapan Bu Papa akan melaksanakan pelayanan individu itu? Secepatnya Bu Lisa, karena itu sudah masuk dalam program individu saya sendiri sebagai guru BK di SMK 1. Jadi secepatnya dalam minggu-minggu ini saya sebenarnya dari kemarin itu sudah mulai mencari webinar-webinar seperti itu, dan
juga dari berbagai macam sumber besar banyak seperti itu. Baik Bapak, terima kasih atas percakapan siang ini. Nanti kita akan berjumpa pada observasi yang berikutnya ya Bu. Terima kasih atas kerjasamanya. Oke, sama-sama. Semoga nanti rencana layanan individu yang Bapak rencanakan bisa sukses. Terima kasih. Iya, sama-sama Bapak. Ketika saya sudah melaksanakan praktek coaching di bagian pasca observasi, mungkin ada beberapa yang ingin disampaikan. Iya, terima kasih Bu Lisa, Bu Fatma, terima kasih banyak sudah bersedia membantu kami dalam event kali ini sebagai coaching pada pelaksanaan praktek coaching di sini ya, menemani Bu Lisa mulai dari pra-observasi, kemudian observasinya sampai saat ini di tahap pasca observasi ya. Semoga nanti ini juga bisa menjadi pembelajaran dan berkah bagi kita semua. Dalam hal mengamalkan saya hari ini, yang pertama ketika kita melakukan coaching kan kuncinya ada di mendengarkan dengan dasar, kita present dan kita juga mengajukan pertanyaan yang penuh. Jadi memang sudah nampak dari Bu Lisa juga sudah bisa mendengarkan ya dengan sepenuhnya, kemudian juga presentnya juga sudah luar biasa hadir membersamai Bu Fatwa dalam pelaksanaan pasca observasi ini, kemudian juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang alhamdulillah bisa memancing Bu Fatwa untuk bercerita dan mengeluarkan ide-idenya, itu luar biasa. Kemudian alur kita juga sudah berjalan dengan baik, itu mungkin juga hampir sama seperti yang lain-lainnya ya Bu ya. Yang masih nampak itu kadang di groginya ya, karena kita biasa seperti itu karena memang masih belajar, apalagi pada saat ini seperti juga yang diungkapkan sama Bu Fatwa pas demo. Ya senang, cuman kan ada rekaman, kadang juga gimana gitu ya, ada masalahnya jadi seperti itu. Dan insya Allah nanti ke depan akan bisa lebih meningkat lagi. Perlu peningkatan apa ya, kita pasti ke depannya bakal lebih percaya diri lagi, bakal lebih dengan adanya kebiasaan yang semakin sering nanti kalau kita bisa coaching ataupun kita bisa praktek bersama dengan teman-teman yang lain gitu. Dan tidak hanya bisa diterapkan kalau supervisi akademik, mungkin diterapkannya kepada teman-teman guru, tapi kalau nanti praktek coachingnya kan bisa kepada siswa juga ya Bu ya, nanti bisa membawa atau meningkatkan tiga keterampilan kita mendengarkan dengan rasa, present dengan sepenuhnya, dan juga mengajukan pertanyaan itu. Demikian Bu Lisa, saya terima kasih jenengan sudah luar biasa mempraktekkan ini. Bu Fatwa juga kembali saya terima kasih sudah bisa join bersama kami untuk penyelesaian di aksi nyata 2.3 ya Bu ya.